singkat kata sederhananya, yang dianggap pemain muda itu adalah yang under atau U21. U21 dianggap sebagai pemain muda. Yang agak membingungkan dengan regulasi yang kemarin dilahirkan, dimunculkan lewat RUPS PT LIB itu adalah U23. Gitu loh. Jadi pemahaman persepsi yang berbeda nih. Buat saya pemain muda itu U21 atau under 21, bukan under 23. Jumpa lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini apa yang mau digocek? Saya pikir saya masih menggocek hasil RUPS PT LIB yang sekarang sudah jadi ganti nama, rebranding menjadi I-League gitu loh. Tapi bukan poin rebrandingnya yang akan saya mau kupas, tapi tentang regulasi terhadap pemainnya. Jadi tetap sorotan pada aspek sepak bolanya, karena saya pengamat sepak bola. Setelah kemarin ada regulasi soal keran pemain asing yang makin dibuka lebar, formasi 11-8, yang saya mau soroti adalah regulasi tentang pemain muda. Jadi ada regulasi yang menyatakan seperti ini dari hasil RUPS kemarin, dinyatakan bahwa setiap klub wajib mendaftarkan 5 pemain muda U23 dan salah satunya wajib dimainkan sebagai starter minimal 45 menit bermain. Ini yang mau saya bahas. Saya agak tergelitik dengan kategori usianya yang U23 dan disebut sebagai pemain muda. Ini yang ingin saya kupas. Jadi soal pemain muda ini, saya agak bingung kenapa U23 disebut pemain muda. Setahu saya, berdasarkan literasi yang saya pelajari, yang saya baca, jadi kan ada istilahnya grassroots, akar rumput, bahasa Indonesianya usia dini, itu 8-12. Lalu masuk kepada usia muda yang disebut youth gitu loh. Youth development, usia 13 sampai 17. Usia 13 dan sampai 17 biasa disebut juga atau dipahami sebagai area talented player. Pemain berbakat itu akan ya bisa lebih awal, tapi di usia 13 sampai 17 itulah fasenya. Fase pemain sepak bola dianggap sebagai pemain berbakat. Lalu setelah fase itu ada masuk usia 18 sampai 21. Itu adalah fase pematangan. Jadi bagaimana pemain yang tadinya usia muda dianggap berbakat lalu beralih ke fase matang atau fase pematangan yang kemudian akan disebut sebagai mature player. Nah, di mana pemain berbakat yang usia 13 sampai 17 itu kemudian beralih fase menjadi 18 ke 21 yang kemudian beralih fase menjadi disebut pemain matang, pemain mature. Nah, kematangan pemain itu akan digodok, diasah dalam sebuah wadah yang namanya kompetisi, yang namanya liga. Jadi lewat kompetisilah, lewat liga lah pemain berbakat tadi terasah, mendapatkan jam bermain, lalu kemudian jadi mature player. Jadi perkembangan sepak bola modern dewasa ini, pemain mendapatkan tempaan untuk menjadi pemain matang atau mature player itu di fase usia 18 ke 21. Artinya selepas itu mereka dianggap sebagai pemain senior, pemain yang sudah matang. Kuncinya tadi itu, di area 18-21 mendapatkan tempaan kompetisi, jam bermain yang cukup, pertandingan-pertandingan yang mengasah kemampuannya, tekanan-tekanan yang mengasah kemampuannya, kemudian jadilah mature player. Jadi biasanya, singkat kata sederhananya, yang dianggap pemain muda itu adalah yang under atau U21. U21 dianggap sebagai pemain muda. Yang agak membingungkan dengan regulasi yang kemarin dilahirkan, dimunculkan lewat RUPS PT LIB itu adalah U23. Gitu loh. Jadi pemahaman persepsi yang berbeda nih. Buat saya pemain muda itu U21 atau under 21, bukan under 23.
Kenapa bukan under 23? Karena dalam sepak bola modern, dalam sepak bola negara-negara maju, U23 itu biasanya tim Olimpik. Tim Olimpik itu biasanya pelatihnya pun sama, seiring dengan pelatih timnas senior. Misalnya waktu itu timnas Brasil, Cite gitu, waktu timnas Brasil pelatih sebelumnya ya, bukan yang sekarang Carlo Ancelotti. Cite itu pelatih timnas Brasil senior, juga pelatih timnas Brasil untuk tim Olimpik. Jadi 23 itu irisannya memang dengan senior. Nah, balik ke regulasi lagi PT LIB soal kewajiban untuk mendaftarkan 5 pemain muda U23 dan salah satunya harus bermain minimal 45 menit. Ini buat saya menggelikan. Satu, tentang definisi pemain muda yang menurut saya berbeda. U23 harusnya tidak dikategorikan sebagai pemain muda lagi, tapi dia pemain senior. Bayangin, U23-nya minimal main 45 menit, padahal U23 harusnya sudah dalam tahap dia sudah menunjukkan kematangannya karena tempaan kompetisi, dia sudah dianggap pemain senior dan dia harusnya mendapatkan jam terbang yang lebih baik. Kalau U23 aja baru syarat minimalnya adalah harus bermain minimal 4 menit, 45 menit atau wajib, ini kan menyedihkan. U23 baru jam terbangnya pakai regulasi seperti itu gitu loh. Jadi itulah catatan kritis saya terhadap poin-poin dari hasil RUPS PT LIB terkait kompetisi Liga 1 2025-2026 yang akan berubah nama menjadi Super League gitu kan. Soal regulasi sepak bolanya. Yang pertama catatan kritis saya adalah soal keran yang terlalu lebar terbuka bagi pemain asing dengan formasi 11-8. Yang kedua menurut saya aturan terhadap regulasi tentang pemain muda yang menurut saya rancu. U23 harusnya tidak dianggap lagi sebagai pemain muda karena dalam pandangan saya pemain muda adalah U21 atau under 21. Jadi 23 harusnya mereka sudah masuk kategori senior, sudah matang, jam terbangnya sudah banyak, bukan seperti pemain muda yang diproteksi dengan regulasi minimal atau wajib bermain 45 menit gitu loh. Salah satu dari 5 itu. Jadi dengan 2 regulasi saya itu menyedihkan. Buat saya sih regulasi musim yang akan datang ini menyedihkan. Padahal di satu sisi ada semangat transformasi yang sedang digembar-gemborkan, terutama dengan kehadiran ekspatriat asing di PT LIB dari Jepang, Takeyuki Oya. Tapi di satu sisi regulasinya menurut saya sih kelihatan bolong-bolong. Jadi seolah-olah ketika yang satu sisi pemain asing dibuka lebar, maka PT LIB seolah-olah menunjukkan keberpihakannya kepada pemain muda, lalu menyantumkan regulasi tentang pemain muda, itu pun U23 yang seolah-olah ingin mencerminkan memproteksi. Padahal sih menurut saya itu rancu lah. Itu bukan regulasi yang memang semangatnya ingin mendorong pemain muda untuk muncul. Sebetulnya di level profesional, saya pikir kalau pemain itu punya kualitas, entah itu di usia 16, 17, 18, silahkan saja bermain. Yang menjadi ukurannya, menjadi basis indikator dia layak atau tidak bermain ya kualitas gitu loh. Makanya saya menganggap bahwa regulasi itu muncul untuk menimbulkan kesan seolah-olah keberpihakan dari PT LIB pada pemain-pemain lokal, teristimewa khususnya adalah pemain muda. Padahal sebetulnya menurut saya itu adalah seperti seolah-olah menutupi satu sisi regulasi yang begitu terbuka untuk pemain asing, maka kemudian seolah-olah menyeimbangkan, membalanskan dengan regulasi yang seolah-olah memproteksi pemain lokal, dalam hal ini pemain muda. Padahal kalau saya mau sorotin, pemain muda itu pun kita bisa debatable definisi pemain muda, karena dalam konteks sepak bola modern saya pikir pemain muda itu under 21, karena contoh best young player itu biasanya under 21. Dan dalam perkembangan sepak bola modern memang makin kesini sejak era 2000-an itu makin kesini pemain itu bisa masuk fase matang di usia yang lebih muda. Jadi makin muda para pemain itu bisa semakin matang dalam perkembangan sepak bola modern saat ini. Contoh yang saya maksud misalnya kenapa
perkembangan sepak bola setelah era 2000-an itu para pemain muda bisa lebih cepat mentas atau manggung di level elit. Contoh Jerman misalnya, tahun 98 Jerman itu termasuk tim yang peremajaannya kurang gitu loh. Dia masih mengandalkan pemain-pemain generasi Lothar Matthäus misalnya tahun 98, 37 tahun saat itu. Pemain muda di kategori 98 aja di timnas Jerman itu paling waktu itu Dietmar Hamann. Dietmar Hamann 24 tahun ya sebagai contoh lah. Itu pun jumlahnya sedikit. Kalau nggak salah ada siapa lagi itu cuma 2 atau 3 pemain yang kategorinya 24 tahun. Sisanya kayak Lothar Matthäus 7, Jurgen Kohler 32, Andreas Möller 30, Jurgen Klinsmann sendiri kaptennya kan udah 33 saat itu. Jadi Jerman yang dulu di era sebelum 2000 itu sangat senioritas dari sisi usia. Begitu memasuki 2006 terutama ditandai dengan kehadiran Jurgen Klinsmann di tim nasional, itu era mereka, pemain-pemain mereka, wajah timnas mereka menjadi sangat muda. Jadi pemain-pemain mudanya dalam posisi sudah matang. Misalnya Bastian Schweinsteiger. Jadi generasi Bastian Schweinsteiger 21 tahun, Philipp Lahm 22 tahun, lalu Lukas Podolski 21 tahun, Per Mertesacker juga 21 tahun. Itu menjadi simbol bendera baru, generasi baru dari timnas Jepang. Yang kemudian timnas Jerman yang kemudian dilanjutkan dengan Mesut Ozil misalnya di 2008. Nah, itulah fakta sepak bola modern yang sebetulnya makin ke sini pemain itu makin cepat matang, makin cepat mature di usia yang lebih muda dibandingkan era-era sebelumnya, era sebelum 2000 misalnya, dengan contoh kasus Jerman itu. Nah, itulah perkembangan tren sepak bola modern sekarang. Pemain muda itu makanya menurut saya under 21, bukan seperti di regulasi PT LIB untuk musim kompetisi yang akan datang yang regulasi pemain mudanya dianggap U23 atau under 23. Ini yang buat saya sih agak aneh gitu loh. Jadi regulasi yang abu-abu gitu loh. Regulasi yang banci menurut saya sih, karena sebelumnya ada diawali soal regulasi pemain asing yang kemudian makin membesar dibandingkan musim sebelumnya. Inilah catatan kritis saya setelah kemarin soal regulasi pemain asing dengan formasi 11-8 yang dianggap sebagai membuka pintu lebar-lebar. Sekarang saya juga memberikan catatan kritis soal regulasi soal pemain muda itu yang under 23. Itulah catatan kritis Gocek Bung Toel saat ini terkait hasil RUPS PT LIB menyongsong musim yang akan datang 2025-2026, karena terus terang dengan regulasi pemain asing yang sebegitu besar, formasi 11-8, saya khawatir pemain-pemain lokal kita akan menjadi pemain spesialis cadangan atau spesialis menghangatkan bangku cadangan atau spesialis camat alias cadangan mati. Gocek Bung Toel. Ciao.